ada yang request ya, request apa kopi. Betul sekali, masalah kopi. Ya, kita mulai dari kapan mulai munculnya kopi dan di mana tempatnya, Pak Dahlan? Kalau secara penulisan periode ataupun secara penulisan tahun, dari Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa kopi dalam bahasa Arabnya kohwa yang terbuat dari albun apa? albun itu albunu itulah ya kopi. Soalnya begini loh ya, pertama loh ya, kohwa kemudian kita artikan sebagai kopi. Cuman istilah kohwa itu sendiri terkadang juga digunakan untuk menunjukkan arti khomer ataupun nama lain dari khomer. Jadi khomer salah satu namanya yaitu adalah kohwa. Arabnya ya? Bahasa Arabnya. Tetapi yang kita bahas, kohwa yang dimaksudkan di sini yaitu adalah kohwa yang dalam bahasa Indonesianya berarti kopi. Imam Ibnu Hajar terkait periodenya, beliau mengatakan bahwa sebelum kurun ke-10. Kapan itu? Tepatnya kurang tahu. Tetapi beliau cuma mengatakan demikian, sebelum kurun ke-10. Ini kalau secara periode atau secara penulisan tahun loh ya. Tetapi kalau melihat pada wujud atau keberadaan kopi itu sendiri, Al-Khalidi mengatakan bahwa kopi itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Sulaiman. Pernyataan beliau itu diperkuat dengan cuplikan sebuah cerita atau sebuah kisah lah. Di mana waktu zaman dahulu pada zamannya Nabi Sulaiman, ketika beliau pergi atau mengunjungi sebuah daerah, maka masyarakatnya akan berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan beliau. Nah, maksudnya adalah untuk ada yang niatnya untuk mengambil berkah, kemudian ada yang bermaksud untuk mencurhatkan sebuah hajat supaya hajatnya nanti dibantu supaya terkabulkanlah hajatnya oleh Nabi Sulaiman. Ada juga yang minta didoakan dan lain sebagainya. Hanya saja ketika Nabi Sulaiman ini berkunjung ke daerah Aden dikatakan bahwa suatu daerah yang letaknya di negara Yaman. Menurut Syekh Al-Khalidi. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengunjungi daerah Aden ini, maka masyarakat yang menyambut kedatangan beliau ini tidak sama seperti ramainya masyarakat di daerah yang lain. Sehingga Nabi Sulaiman pun bertanya, untuk daerah Aden ini apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa masyarakat yang datang untuk menyambut tidak terlalu meriah, tidak terlalu banyak, tidak terlalu tumpah ruah? Akhirnya masyarakat yang ada di sana salah satunya bercerita ke Nabi Sulaiman. Orang itu mengatakan, mohon maaf Nabi Sulaiman, untuk masyarakat di daerah ini mereka tidak menyambut menyambut Anda karena mereka merasa malu untuk bertemu dengan Anda. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ada apa kok mereka sampai seperti itu? Orang ini tadi menjawab bahwa mereka merasa malu karena mereka sedang dalam keadaan sakit.
menderita sebuah penyakit yang tidak disebutkan penyakitnya itu penyakit apa. Iya. Akhirnya orang itu pun minta petunjuk ke Nabi Sulaiman. Mungkin Nabi Sulaiman jenengan punya solusi obat. Siapa tahu dengan obat yang Anda tunjukkan nanti masyarakat yang ada di sini bisa diberi kesembuhan. Syekh Al-Khalili menyatakan bahwa ketika waktu itu bertepatan malaikat Jibril turun menemui Nabi Sulaiman. Aslinya tidak ada yang terjadi begitu saja secara bertepatan, tidak seperti itu aslinya. Dan tidak mungkin kan semuanya terjadi begitu saja. Tidak, pasti ada yang mengutus, dan tentulah yang mengutus adalah Allah yang betul. Akhirnya singkat cerita, Nabi Sulaiman bertanya ke malaikat Jibril, coba malaikat Jibril tunjukkan ke saya ini kira-kira obat untuk menyembuhkan penyakit mereka itu apa. Dijawab oleh malaikat Jibril bahwa kalau mereka ingin sembuh, maka obatnya yaitu adalah harus mengkonsumsi kopi, dan kopi yang dikonsumsi harus bercampur dengan minyak samin. Apa minyak samin? Kalau di daerah saya ini, minyak samin adalah minyak yang bisa membantu pertumbuhan daging biar lebih gemuk. Dan komposisinya itu diambilkan dari anggotanya sapi kalau saya tidak salah loh ya. Entah kalau di daerah yang lain. Tapi yang jelas bahasa Arabnya itu adalah minyak samin. Pun ketika Nabi Sulaiman sudah mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril, akhirnya Nabi Sulaiman pun memberikan petunjuk tersebut, resep tersebut kepada masyarakat yang ada di daerah Aden. Dan ternyata betul, setelah masyarakat di daerah Aden mengkonsumsi resep obat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, mereka sembuh langsung. Akhirnya diberi kesembuhan. Iya. Berarti itu awal mulanya kopi dikonsumsi. Awal mulanya kopi dikonsumsi, awal mulanya kopi diwujudkan, atau awal mula wujudnya kopi di dalam fakta sejarah ataupun cerita lah begitu. Di masa Nabi Sulaiman ya? Masa Nabi Sulaiman. Tempatnya di Yaman. Pertama kali. Tapi kalau di mana? Di Irsyadul Ikhwan ini, ya betul. Di Irsyadul Ikhwan ini dikatakan bahwa pelopor ataupun penemu pertama untuk buah kopi ini yaitu adalah seseorang yang bernama Abi Bakar ibni Abdillah Asyadili, atau yang terkenal dengan sebutan Al-Idrus, terkenal dengan nama Al-Idrus. Itu mungkin orang Yaman yang tadi itu ya mungkin ya? Tidak disebutkan? Tidak disebutkan. Nggak ada. Kalau di ibaratnya Irsyadul Ikhwan itu begini. Qala an-Najmul Ghazi fi tarikhi fi tarjamati Abi Bakar ibni Abdillah Asyadili al-ma'ruf bil Idrus annahu awwalu man ittakhadha al-qahwah lima marra fi siyahatin bi syajaril bun. Yang kalau kita terjemahkan secara sederhana bahwa seseorang yang menemukan ataupun pelopor pertama untuk kopi ini yaitu adalah seseorang yang masyhur dengan sebutan Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan sebutan bukan Al-Ma'ruf, Al-Idrus. Saya tidak cek langsung ke referensi yang ditunjukkan oleh kitab Irsyadul Ikhwan ini karena keterbatasan referensi yang saya punya. Mungkin kalau kita cek secara tahun dari Syekh Abi Bakar ibni Abdillah atau seseorang yang terkenal dengan nama Al-Idrus ini, mungkin loh ya,
tahunnya adalah sebelum kurun 10, sebagaimana yang dikatakan oleh yang awal tadi. Imam Ibnu Hajar. Terus kalau mengenai hukum meminum kopi atau mengkonsumsi kopi itu mestinya kan halal kan? Iya kan? Halal. Nah itu apa mungkin ada hukum mubah atau sunnah itu? Dari beberapa ulama, contohnya seperti Imam Ar-Ramli, seperti Imam Ibnu Hajar, kemudian seperti ulama yang ada di daerah Yaman di waktu itu, beliau mengatakan bahwa mengkonsumsi kopi adalah hal yang mubah, hal yang boleh-boleh saja. Untuk ulama kontemporer lah, yang mengatakan mengkonsumsi kopi adalah sesuatu yang boleh atau hukumnya sah-sah saja. Contohnya seperti Al-Utsaimin. Ya, contohnya lagi Ibnu Bas. Beliau mengatakan sah-sah saja, boleh mengkonsumsi kopi, silahkan. Hanya saja, kalaupun toh hukum awal dari kopi adalah mubah, nanti hukumnya akan meningkat ke makruh semisal, ataupun ke haram semisal, kalau kopi tersebut sudah bercampur dengan hal-hal yang menjadikannya berhukum haram. Contoh semisalkan ya, minum kopi dicampur dengan khamr, jelas haram. Kemudian minum kopi di tempat warung plus-plus misalkan, itu nanti akan menjadi haram. Sebagaimana contohnya semisal kita makan loh ya, kita makan kan hukumnya mubah. Akan tetapi kalau makan berlebihan, sekalipun yang dimakan adalah sesuatu yang halal, nanti akhirnya akan menjadi haram kalau sampai berlebihan. Kan makan berlebihan kan bisa mudarat pada badan ini, bisa menimbulkan penyakit kan begitu. Contoh yang lain seperti minum minum air, boleh kan, mubah kan. Tetapi kalau minum air sampai menjadikan kita mabuk, akhirnya air ini hukumnya adalah haram kan begitu. Jadi hukumnya bisa berubah-ubah sesuai campurannya itu ya. Campurannya sesuai dari makosidnya. Kopi itu kan cuma sekedar wasail. Kalau kopi ini dijadikan penyemangat untuk ibadah misalkan, maka kopi ini akan menjadi berhukum sunnah lah, ataupun hukum-hukum yang nantinya akan berdampak pada suatu pahala untuk melakukannya, ketika melakukannya. Contoh saja pendapatnya dari Imam Ar-Ramli. Beliau mengatakan bahwa kopi itu halal untuk diminum, karena memang hukum asal dari tiap sesuatu yang ada di dunia ini yaitu adalah halal. Pun sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama. Jadi tidak ada yang diwahyukan atau diberikan kepadaku, kata Nabi, hukumnya adalah berhukum haram, tidak ada. Satu. Yang kedua, secara kenyataannya kopi bukan termasuk sesuatu yang bisa menjadikan seseorang mabuk. Tidak sama seperti nabit ataupun khamr. Kemudian tidak mukhaddirah. Mukhaddirah mungkin sesuatu yang negatif kan begitu. Jadi kopi ini bukan sesuatu yang akan melahirkan negatif pada diri kita. Penyakit gitu. Seperti penyakit. Jadi untuk dokter misalkan, dokter mengatakan bahwa kita jangan terlalu banyak meminum kopi atau mengkonsumsi kopi, karena
kopi ini nanti akan menjadi asbab lahirnya sebuah penyakit misalkan. Tetapi kalau menurut ulama, kadar penyakit yang ada di dalam kopi itu sekian persen saja. Jadi tidak akan terlalu jelas, tidak akan terlalu nampak akibat negatifnya yang ada di dalam kopi. Yang nampak negatifnya ataupun yang sangat nampak efeknya ketika kita minum kopi, yaitu apabila kita memiliki penyakit ghadab, mudah marah. Kalau kita memiliki penyakit mudah marah, maka seumpama nanti mengkonsumsi kopi, efek kopi ini akan terlihat sangat jelas nanti. Tambah pemarah. Tambah pemarah. Ini kopi yang murni hitam itu ya? Ya kalau kita lihat pada bahasanya ya kopi hitam. Kalau di zaman kita mungkin kopi bubuk. Iya kan banyak sekarang kan macam-macam kopi kan. Iya, kopi kayak kopi hitam lah pokoknya. Jadi kalau kita ke warung-warung terus pesan kopi hitam, maka bahannya itu paling cuma gula sama kopi murni itu. Iya. Kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan kopi yang ada di dalam pembahasan kita kali ini. Kemudian selanjutnya alasan kenapa Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa mengkonsumsi kopi hukumnya halal, yaitu karena penelusuran beliau bertanya langsung pada orang-orang yang memang hobi mengkonsumsi kopi. Dan yang ditanya oleh beliau yaitu adalah para pelajar. Itu yang hobi minum kopi itu para pelajar gitu ya? Yang ditanya atau yang dijumpai oleh Imam Ar-Ramli. Setelah Imam Ar-Ramli bertanya bagaimana efek setelah minum kopi, mereka yang ditanya menjawab serentak lah ya, bahwa kopi ini akan menjadikan kita lebih semangat. Kopi ini tidak menyebabkan kita hilang akal sebagaimana ketika mengkonsumsi khamr ataupun bahan-bahan yang membuat kita mabuk. Sehingga Imam Ar-Ramli menyatakan bahwa saya lebih suka mengedepankan informasi yang datang langsung dari orang yang mengkonsumsinya dibandingkan orang yang cuma menerka-nerka terkait status kopi. Dan saya juga lebih mengedepankan informasi yang saya dapatkan dari orang banyak dibandingkan informasi yang saya dapatkan dari perorangan atau segelintir orang saja, kata Imam Ar-Ramli. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa pengkiasan yang dilakukan oleh seseorang, jadi menyamakan kopi ini dengan sesuatu yang haram supaya nanti kopi tersebut berhukum haram untuk dikonsumsi, pengkiasan semacam itu adalah silogis yang tidak sah. Kecuali kalau memang di dalam kopi nanti ada sari ataupun ada zat-zat yang menjadikan kopi itu dapat memabukkan pada orang yang mengkonsumsinya, atau tidak bercampur secara langsung, melainkan kopi ini menjadi perantara seseorang untuk melakukan yang haram, perkara yang haram, maka kopi nantinya akan menjadi berhukum haram. Jadi selama hal-hal itu tidak ada, muharramat itu tidak ada di dalam kopi, maka selama itu juga kopi masih boleh dikonsumsi. Boleh untuk dikonsumsi. Iya. Kalau campurannya itu nggak bikin mabuk tapi bikin penyakit, itu juga haram ya? Ya haram lah. Kemudian manfaat kopi. Manfaat kopi itu apa aja Pak Dela? Manfaat kopi. Yang jelas kan nggak ada efek sampingnya kan? Iya.
Saya langsung coba ini ya, merujuk ke kitab Irsyadul Ikhwan, bahwa di dalam kopi itu ada keistimewaan yang sangat banyak, kemudian ada keutamaan yang juga sangat banyak. Di antaranya yaitu adalah dapat membantu mengaktifkan kinerja otak. Sehingga kalau semisal otak kita itu sudah bekerja dengan baik, otomatis kecerdasan pun akan bertambah dari biasanya. Saya pernah dengar Pak Dalang, katanya kalau kopi yang bikin cerdas itu harus kopi yang pahit gitu. Apa benar ya? Bisa jadi seperti itu. Tapi sepengalaman saya, di waktu dulu memang ada beberapa teman itu yang katanya kalau tidak minum kopi, seakan-akan otaknya itu kurang encer. Untuk diajak berpikir kurang efektif lah. Dan ternyata betul, setelah mengkonsumsi kopi, jadi dia aktif kembali. Otaknya itu aktif kembali. Nah, itu kopinya pahit atau manis? Biasa-biasa saja, ya nggak pahit ya nggak manis lah. Sedengan. Ya, lanjut. Manfaatnya apa lagi? Salah satu manfaatnya lagi yaitu adalah membantu otak kita supaya mudah ingat. Ketika menghafal mudah ingat. Kemudian ketika diajak berpikir, cepat dalam berpikirnya. Sama dengan yang awal. Ya, berarti kayaknya kopi sangat dianjurkan untuk para pelajar ya. Sangat dianjurkan. Kopi hitam tapi. Kopi hitam. Dan juga dapat menyegarkan fungsi dari panca indera. Misalkan bagi orang yang punya penyakit min plus, tapi yang awal-awal, jadi awal terasa adanya penyakit min misalkan, atau adanya penyakit plus, awal-awal itu langsung coba konsumsi kopi sebelum penyakitnya betul-betul dinyatakan positif misalkan. Jadi tidak, kategorinya kalau kayak sampean itu bukan mencegah, tetapi mengobati. Sementara kopi itu kan sifatnya mencegah. Faidah yang lain yaitu adalah taklilun naum, menghindarkan orang yang mengkonsumsi kopi dari penyakit ngantuk, mempersedikit tidur, menolak ngantuk. Tapi syaratnya kopi yang seperti itu, kalau yang mengkonsumsi bukan termasuk orang yang hobi, bukan pengkonsumsi aktif pada kopi. Kalau yang mengkonsumsi sebetulnya adalah orang yang hobi atau pengkonsumsi aktif, maka faidah atau manfaat daripada kopi tidak terlalu nampak. Yang ini ya, yang menghindarkan dari rasa ngantuk. Iya. Selain itu, kopi juga bisa mencegah rasa mual atau pengen muntah. Kalau sudah misalkan kita terasa ingin muntah, segeralah minum kopi. Itu biasanya nggak jadi muntah. Sama seperti ibu hamil. Ibu hamil kan biasanya kan enek, mual-mual, pengen muntah. Katanya loh ya, kalau ibu hamil itu dikasih kopi, bubuknya kopi, dan disuruh si ibu hamil disuruh untuk menciumnya, katanya mualnya cepat hilang, eneknya cepat hilang, katanya seperti itu. Tetapi kalau sepengalaman saya
Kopi Enggak ngaruh. nggak ngaruh, nggak ada Iya. efeknya. Cocok-cocokan mungkin ya. Cocok-cocokan. Sama dengan obat yang lain lah. Heeh. Kemudian fungsi yang lain apalagi ya? Dapat mencegah penyakit beser. Penyakit beser, penyakit apa itu? Sering pipis, Sering pipis. buang air kecil. Iya, Biasanya itu diikat jempolnya. katanya iya. Dulu, memang ada dulu teman saya itu ketika penyakit besernya sudah kambuh, jempol kakinya itu diikat. Iya. Dan untuk orang itu, trik semacam trik yang demikian ternyata mempan. Tapi ketika saya praktikkan sendiri, enggak mempan. Ya, memang cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Lagi-lagi cocok-cocokan. Iya. Kalau kopi itu mencegah apa mengobati? Kebanyakan mencegah. Kebanyakan faedahnya loh, Iya. fungsinya adalah untuk mencegah. Contohnya semisal mencegah penyakit susah untuk BAB. Tapi kalau sudah terkena penyakit itu, wallahu a'lam, apakah kopi ini masih bisa berfungsi untuk mengobatinya atau enggak, saya juga kurang paham. Yang ngeri di dalam kitab Tadhkirun Nas yang pernah saya baca dulu, di sana dikatakan bahwa salah seorang habaib bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan terjaga. Nah, habaib itu meminta hadis ke Kanjeng Nabi, yang hadis itu langsung nyambung ke Kanjeng Nabi tanpa ada perantara perawi-perawi yang lain. Akhirnya salah satu hadis yang diberikan oleh Nabi bunyinya yaitu adalah seseorang, simpulannya begini saja. Seseorang selama mulutnya masih berbau kopi, maka malaikat tidak akan berhenti untuk membacakan istighfar untuk orang tersebut. Alhasil kopi itu kalau awal kemunculannya dimulai dari zamannya Nabi Sulaiman. Kemudian pernyataan yang lain dari Ibnu Hajar dimulai dari sebelum kurun ke-10. Kemudian kalau tempatnya di Yaman. Kalau di Irsyadul Ikhwan dikatakan bahwa pelopor pertama yaitu adalah seseorang yang terkenal dengan nama Al-Idrus. Untuk masalah hukumnya halal, boleh saja, asalkan selama kopi itu masih murni kopinya, tidak bersamaan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Kemudian faedahnya itu sangat banyak sekali, diantaranya dapat menolak rasa ngantuk, mempersedikit tidur, menambah kecerdasan, menambah kuatnya ingatan, kemudian bisa menjadi perantara bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang bersifat ilmiah, contohnya seperti belajar dan lain sebagainya, diskusi. Kemudian untuk hadis yang mengatakan mulut seseorang selama masih berbau kopi, maka malaikat akan membacakan istighfar untuk orang tersebut. Jadi kalau dikatakan batil, saya juga kurang sepakat. Kenapa? Karena saya lebih memandang pada siapa orang yang mengalami kejadian itu dan siapa yang menuliskan kejadian tersebut. Satu. Yang kedua, kalau kita kembali ke usul fiqh, ternyata mimpi pun, jadi hadis yang dihasilkan dari sebuah mimpi kan boleh untuk dijadikan hujah, sekalipun cakupannya itu sangatlah sempit. Dan untuk orang yang mengatakan hadis tersebut adalah batil, sepertinya perlu lagi untuk belajar ajar wa ta'dil terkait sebuah hadis pun.